Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri din. Assalatu wassalam ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi sallam wa man tabi'ahum ila yaumil tab'atsun amma ba'. Ikhwatul iman, pemirsa yang dimuliakan Allah SWT, kembali kita ngambil tentang bab wudu. Kenapa kita angkat bab wudu ini, ikhwatul iman? Nabi SAW 15 abad yang lalu sudah menjelaskan dan mempraktekkan kepada sahabatnya betapa pentingnya wudu ini. Untuk mengesahkan salat kita, hendaklah kita merapikan wudu. Kama kala Nabi SAW, asbakal wudu walau ala makari. Rapikanlah wudu itu walaupun kita malas, dingin, sulit, dan hendaklah kita rapi. Dan sebelum kita menegakkan sholat, dan hendaklah kita beristinja. Yani ada namanya hadas besar, hadas kecil. Dan yang kita tahu kalau hadas besar ini yaitu dari jima atau haid nifas. Tapi kalau hadas kecil biasa, yang mana kita ke kamar mandi, buang air besar atau buang air kecil, dan kita beristinja sebersih-bersihnya, dan kita berwudu dengan serapi-rapinya. Kenapa? Karena supaya sholat kita diterima oleh Allah SWT ketika kita menghadap Allah SWT. Kama qala Nabi SAW min hadis Abu Hurairah, anna Nabi SAW qala, la yaqbala ahadikum as-salah idza hadatha hatta yatawadda. Tidak diterima sholat seseorang itu kalau dia hadas, hendaklah dia berwudu. Dalam arti kata, hendaklah dia ulang berwudu. Barulah salat kita diterima. Rawahu Syaikhin Abu Daud Sajistani dan Abu Isa Tirmidzi. Ini ikhwatul iman. Dari firman Allah SWT, hadis yang mutawatir, Nabi SAW mempraktekannya. Di dalam surat Al-Ma'idah. Kama qala Allah Ta'ala, ba'da a'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydikum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum. Wahai orang-orang yang beriman, ingat ikhwatul iman, kalimat ini diserukan untuk orang yang beriman supaya dia menegakkan sholat itu dengan rapi dan wudu dengan rapi juga, supaya jangan sampai wudu kita asal-asalan. Maka ketika Nabi SAW mempraktekkan kepada sahabat dan Utsman bin Affan dan sahabat-sahabat lain mempraktekkan kepada sahabatnya dan kepada tabi'in ila yaumil hada, bagaimana Nabi SAW mencontohkan ketika dia berwudu. Dari kalimat ini, idza qumtu ila shalah faghsilu wujuhakum, basuhlah wajah, tangan sampai siku, dan usap kepala dan kaki sampai di atas mata kaki, dan serapi-rapinya dan sebersih-bersihnya. Maka pertama kita dengan niat wudu. La wudu'a liman lam yaqul bismillah. Tidak ada wudu orang yang tidak mengucapkan bismillah. Maka bismillah ini di dalam wudu adalah rukun. Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, kita mulai berwudu, dan jari menjari ini disebutlah Rasul ala barajim. Barajim ini jari-jari. Barajim ini jari kita, yang ada jari menjari ini kita bersihkan betul-betul. Nah, setelah itu baru kita kumur-kumur dengan sekaligus boleh dengan istinsyak dan istinsyar. Sekali, 2 kali, 3 kali. Jangan lebih daripada 3 kali. Supaya kita mengikuti sunnah Nabi SAW. Yang kedua, ikhwatul iman, muka. Membasuh muka dengan serapi-rapinya. Termasuk kalau seseorang memiliki janggut, dia masukin jari menjarinya di janggutnya itu, supaya semua kena air wudu itu. Dan yang ketiga, ikhwatul iman, adalah membasuh tangan sampai siku. Dan yang keempat, kita ambil air, kita usap di kepala kita dari depan sampai di atas tengkuk sekali saja, dan masukkan jari ini ke lubang telinga kita putarkan. Yang terakhir, membasuh kaki kita. Dan jari-jari kaki itu kita basuhkan sampai di atas tumit. Kata Nabi SAW, wailul lil aqab. Al-aqab itu, celakalah orang yang tidak membasuh tumitnya. Jangan sampai kering tumit kita itu. Jadi rapikan betul-betul wudu. Setelah itu kita berdoa dengan doa yang masyhur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam hadis Bukhari sahih, dan dalam riwayat Abu Isa Tirmidzi,
Allahumma ja'al tawabin wa ja'al mutahirin wa ja'alni min ibadaka salihin. Boleh juga ikhwan. Terus tambahkan doa. Saya wudhu kita berdoa, doa-doa kita diijabah. Samania abwabul jannah futihat. Ad'u masyi'tum. 8 pintu surga telah dibuka Allah SWT. Berdoalah sesuka kita. Dan Allah akan ijabah doa-doa kita ini ikhwat iman. Maka mari ikhwat iman, rapikan wudhu dengan serapi-rapinya. Jangan wudhu asal-asalan saja. Karena kita menghadap Allah SWT. Sebaik-baik contoh itu adalah contoh Nabi SAW. Nabi SAW mempraktekkan, mencontohkan kepada sahabatnya. Dan sahabat mempraktekkan kepada tabi'in ila yaumil hada. Sampai hari ini kita mendapat contoh wudhu yang dicontohkan Nabi SAW. Karena ketika kita menghadap Allah SWT dengan wudhu yang rapi, itulah sholat yang diterima. Kenapa? Karena sholat itu butuh wudhu yang rapi dengan konsentrasi, dengan paham makna sesuai dari firman Allah SWT. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashu'un. Surgalah, beruntunglah, telah mendapat kemenanganlah orang yang beriman ketika dia menegakkan salat dalam kondisi khusyuk. Mudah-mudahan kita bisa menjaga, merapikan wudhu kita dan juga menjaga dan merapikan salat kita. Jangan tinggalkan ikhwatul iman salat, karena salat ini pertama yang akan dihasib oleh Allah SWT, yaitu adalah salat. Mari dengan sesungguh-sungguhnya kita jaga ibadah kita kepada Allah SWT, dan mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita mendapat kebaikannya sesuai dijanjikan Allah SWT, dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya Rabbil Alamin. Kita cukupkan sampai sini. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.